Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi pertama bab sistem indera. Nah, di materi pertama ini kita akan sedikit mengenal terlebih dahulu apa itu sistem indera ya. Jadi supaya ada gambaran sebelum kita mulai mempelajari materi-materi sistem indera yang lebih dalam. Oke, langsung saja mari kita belajar. Nah, tahu gak nih Sob? Ini merupakan penglihatan dari seorang bayi, terbalik dan juga hitam putih. Nah, jadi ini adalah gambaran sebelum otak bayi yang akhirnya belajar mempersepsikan penglihatan dengan benar menjadi seperti ini. Nah, Sob, ada yang namanya sistem koordinasi ya. Sistem koordinasi ini terdiri dari sistem saraf dan juga sistem indera. Jadi sistem indera ini merupakan bagian ya dari koordinasi yang dimana memperoleh informasi sensori. Nah, sistem indera meliputi 5 macam indera atau 5 alat indera ya. Yaitu indera penglihatan yaitu mata, indera penciuman yaitu hidung, indera pendengaran yaitu telinga, indera pengecap yaitu lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Nah, sebelum kita membahas macam-macam sistem indera dan mekanismenya, tentunya kita harus mengetahui nih terlebih dahulu apa itu sistem indera. Selain itu juga, karena sistem indera ini memiliki atau merupakan bagian dari koordinasi tubuh, maka kita juga harus tahu keterkaitan antara sistem indera dengan sistem saraf. Apa itu keterkaitannya? Oke, kita langsung saja ya. Kita mulai dari pengertian sistem indera. Nah, jadi sistem indera ini merupakan bagian dari koordinasi yang dimana berperan dalam proses informasi sensorik, yakni sebagai reseptor atau yang menerima stimulus dari luar. Nah, sebelumnya kita sudah ketahui ya bahwa alat indera itu ada 5, yaitu mata, hidung, telinga, kulit, dan juga lidah. Nah, semua alat ini itu terkait atau terikat dengan sistem saraf Sob. Akan tetapi, setiap alat indera ini memiliki stimulus atau rangsang, jenis reseptor, dan juga area persepsi yang berbeda-beda di sistem saraf pusat kita. Nah, gimana nih untuk detailnya? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari indera penglihatan ya, yaitu mata. Nah Sob, mata kita itu menerima stimulus berupa gelombang cahaya tampak atau gelombang elektromagnetik ya. Sehingga jenis reseptor pada mata kita adalah fotoreseptor, yaitu di mana reseptor yang menerima cahaya. Dan fotoreseptor ini juga berbentuk sel batang serta sel kerucut. Nah, kemudian reseptor ini terhubung dengan saraf tepi Sob, yaitu saraf kranial 2 yang disebut dengan saraf optik. Nah, kemudian saraf optik ini akan membawa impuls menuju ke sistem saraf pusat untuk dipersepsikan di sana. Itu tepatnya di korteks visual yang ada di otak besar ya. Oh ya, ingat ya, untuk pembahasan lebih detailnya atau lebih dalamnya, kita bahas di materi-materi berikutnya. Jadi materi ini hanya gambaran ya, supaya nanti tidak terlalu pusing. Oke, kita lanjut ke alat indera berikutnya, yaitu indera penciuman ya, atau hidung. Nah Sob, hidung ini memiliki stimulus atau rangsangan berupa senyawa kimia, yaitu bau-bauan. Sedangkan untuk reseptor hidung itu adalah jenis reseptor kemoreseptor, atau reseptor yang menerima rangsang berupa senyawa kimia. Sedangkan untuk nama dari reseptornya adalah reseptor epitel olfaktori. Nah, setelah itu epitel olfaktori ini akan terhubung dengan sel saraf tepi, yakni saraf kranial 1 atau pertama yang bernama saraf olfaktori. Nah, kemudian si impuls dari saraf kranial 1 ini atau pertama akan dibawa ke otak untuk dipersepsikan di korteks olfaktori pada lobus frontal dan lobus temporal. Alat indera selanjutnya adalah lidah ya. Nah, lidah ini memiliki stimulus yang sama berupa senyawa kimia dan juga jenis reseptornya juga sama, yaitu jenis reseptor kemoreseptor. Nah, akan tetapi bentuk dari reseptornya itu berbeda. Kalau untuk kemoreseptor pada lidah itu namanya adalah taste bud ya. Nah, kemudian taste bud atau reseptor ini akan terhubung dengan sel saraf tepi. Itu berupa saraf kranial ke-7 bernama fasial dan saraf kranial ke-9
bernama glosopharyngeal. Nah, selanjutnya impuls akan dipersepsikan ke korteks gustatory di lobus frontal. Berikutnya alat indera pendengaran atau telinga. Telinga ini akan menerima stimulus atau rangsangan berupa suara, sehingga jenis reseptor yang terdapat di dalamnya berupa mekanoreseptor, yaitu sel rambut pada organ korti yang terdapat di klokea. Nah, saraf reseptornya itu akan terhubung dengan saraf tepi, yaitu ke saraf kranial 8, bernama vestibulococlear, atau nama lainnya adalah saraf auditori ya. Nah, setelah itu impuls akan dikirim ke sistem saraf pusat untuk dipersepsikan, yaitu di lobus temporal, tepatnya di korteks auditori. Nah, selain alat indera, telinga juga memiliki fungsi lainnya, yaitu sebagai organ keseimbangan. Karena di dalam telinga itu terdapat struktur bernama sistem vestibular, yang dimana meliputi kanal semicircularis dan vestibuli. Nah, sistem vestibular ini menerima stimulus tekanan keseimbangan sob. Maka dari itu, jenis reseptornya adalah mekanoreseptor. Kemudian, ini akan terhubung dengan sistem saraf, yaitu saraf karnial 8 bernama vestibulococlear. Dan pada akhirnya itu akan dipersepsikan pada otak kecil. Oke, yang terakhir adalah indera praba atau kulit. Nah, kulit ini memiliki jenis stimulus berupa sentuhan, tekanan, rasa sakit, dan juga suhu. Nah, karena stimulusnya itu berbeda-beda, maka reseptornya juga itu berbeda-beda sob. Untuk sentuhan dan tekanan, jenis reseptornya adalah mekanoreseptor. Untuk rasa sakit, jenis reseptornya adalah nociceptor. Dan untuk suhu, jenis reseptornya adalah termoreseptor. Nah sob, kemudian reseptor-reseptor ini akan terhubung dengan sel saraf tepi. Nah, untuk sel saraf tepi kulit itu hampir semuanya ya. Hampir semua sel saraf tepi. Dikarenakan kulit ini letaknya di hampir seluruh bagian tubuh kita. Nah, kemudian impuls dari sel saraf tepi akan dipersepsikan ke korteks somatosensori di lobus parietal. Nah, jadi gitu ya, keterkaitan antara sistem indera dengan sistem saraf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan sistem indera. Untuk lebih dalamnya lagi, kita akan bahas di materi-materi berikutnya sob. Semoga pembahasan ini bisa dicerna, berfungsi, dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.